Pikiran itu mencipta. Kita pasti sering mendengar kalimat hati-hati dalam berkata, hati-hati dalam berpikir. Ya, tetapi perkataan tersebut lebih mudah diucapkan dan didengarkan daripada benar-benar dikerjakan. Kita semua pasti tahu bahwa mind is creating atau pikiran itu mencipta. Seperti apa maksud kalimat tersebut? Ilustrasinya begini. Pernah nggak Anda suatu hari tengah dalam perjalanan menyetir mobil atau sedang mengendarai motor, lalu Anda menyadari bahwa dompet Anda, SIM Anda tertinggal di rumah. Lalu Anda panik dan dalam hati mengucap, wah, jangan-jangan ketangkap polisi nih. Selang beberapa lama di lampu merah, polisi datang mendekati Anda dan menanyakan SIM Anda. Bayangkan. Atau pernahkah suatu hari Anda berkata dalam hati, alamat dan nomor telepon teman-teman semua tercatat di handphone ini. Kalau handphone ini hilang, gawat nih. Ternyata selang beberapa hari setelah Anda mengucap tersebut, handphone Anda benar-benar hilang. Atau mungkin suatu hari Anda berkata dalam hati, kayaknya ini kunci rumah satu-satunya nih. Atau kayaknya ini kunci mobil cuma satu nih, gak ada cadangan, kalau hilang bisa berabe. Besoknya kunci tersebut ketinggalan di dalam mobil dalam keadaan terkunci. Anda bisa bayangkan kenapa hal itu bisa terjadi. Dari cerita-cerita tersebut, kesannya ketika kita mengatakan atau bahkan sekedar memikirkan sebuah kekhawatiran dan ketakutan, kalimat itu seakan memberi getaran ke alam semesta. Pada contoh pertama misalnya, kita memberi sinyal dan menggetarkan dawai di hati polisi. Dan benarlah getaran tersebut direspon oleh Pak Polisi tersebut. Atau satu contoh lagi, apakah Anda pernah memiliki atau sekedar menina bobokan bayi? Getaran dari diri kita terbaca dengan mudah oleh sang bayi. Misalnya, dia di suatu malam, katakanlah jam 2 malam terbangun, kaget dan menangis keras. Kita juga ikut terbangun karena suara tangis sang bayi. Kemudian dia kita gendong. Kita mencoba menenangkannya. Lalu ketika sang bayi kita tenangkan, justru menangisnya lebih keras. Apa efeknya begitu sang bayi menangis lebih keras? Anda pun panik. Dan semakin Anda panik, bayi tersebut menangisnya tambah keras, yang kemudian membuat Anda tambah panik lagi. Jadi solusinya bagaimana? Akan lebih baik jika Anda mencoba menenangkan diri sendiri terlebih dahulu. Beri sang bayi getaran bahagia, getaran damai, dan Anda kendalikan diri Anda. Dia nanti membaca suasana hati damai tersebut. Jadi ketika Anda damai, dia merespon damai. Kendalikan semuanya. Andalah pengendali sejati jalan hidup Anda. Lalu lihat apa reaksi sang bayi setelah getaran Anda tenang dan damai. Pasti tangisannya mereda karena dia terinduksi getaran damai Anda tadi. Dan kembali dia tidur nyenyak karena getaran Anda tadi melindungi dia. Percayakah Anda bahwa getaran dawai Anda tadi menarik apapun yang Anda pikirkan dan yang Anda inginkan? Anda tercipta untuk sukses. Secara keseluruhan, Anda adalah makhluk manusia yang terlahir sempurna. Setiap orang pada dasarnya baik dan diberi hak untuk menjadi lebih baik. Berhak mendapat kesuksesan dan kebahagiaan. Begitu pula Anda. Anda berhak memperoleh hubungan dengan pasangan yang berbahagia, kesehatan yang sempurna. Anda berhak untuk memperoleh pekerjaan yang layak dan kehidupan berkecukupan dengan limpahan finansial. Ini semua hak asasi Anda. Semuanya adalah paket yang Anda sudah miliki sejak awal. Anda diciptakan untuk mendapatkan kesuksesan. Anda didesain memiliki self-esteem atau rasa percaya diri. Anda diciptakan memiliki self-respect atau hormat atas diri sendiri, kebanggaan atas diri sendiri. Anda adalah masterpiece, sebuah mahakarya yang tidak ada duanya. Tidak ada yang sama persis dengan Anda. Anda diciptakan sebagai co-creator to God atau pencipta nomor 2 setelah Tuhan. Anda memiliki bakat dan kemampuan terpendam yang menakjubkan. Gali dan pertemukan semua potensi itu, maka Anda akan memperoleh apa yang Anda impikan. Be careful of what you wish for. Itu benar. Hati-hati dengan apa yang Anda inginkan dan Anda ucapkan. Bersama video ini saya persembahkan, saya sudah membuktikan ini semua dalam perjalanan hidup saya. Sekarang giliran Anda. Ketahuilah, Anda hidup di zaman yang sangat mengagumkan, zaman yang paling hebat dalam sejarah umat manusia. Anda dikelilingi oleh banyak peluang yang Anda dapat manfaatkan untuk meraih impian-impian Anda. Semua alat penunjangnya pun lengkap. Satu-satunya batas nyata yang menjadi penghalang Anda untuk mencapai adalah batasan-batasan
yang ada dalam diri Anda sendiri, batasan yang di dalam pikiran Anda sendiri, hasil pemikiran Anda sendiri. Padahal masa depan Anda sesungguhnya terbuka, lebar, dan nyaris tak terbatas. Ingatlah bahwa walaupun kita tidak bisa menemukan kata-kata yang tepat atau kalimat yang indah, Tuhan tetap mengerti niat dan doa umat-Nya. Layaknya seorang Michelangelo dalam membuat patung David, dia membuang apa-apa yang bukan David. Ya, artinya kita perlu membuang apa-apa yang buruk buat pikiran. Celetukan negatif, komentar sinis, bicara kasar, berprasangka buruk, itu semua bukan mahakarya. Itu bukan Anda, itu bukan kita. Sebaiknya pikiran-pikiran seperti itu dibuang, kemudian dipoles dan diasah dengan perilaku yang baik. Jangan pernah dipakai lagi semua hal-hal yang negatif. Penting untuk diingat, satu-satunya hal di jagat raya ini yang dapat kita kendalikan secara penuh hanyalah pikiran kita. Sekali lagi, satu-satunya hal di jagat raya ini yang bisa kita kendalikan secara penuh hanyalah pikiran kita. Anda dapat memutuskan apa yang ingin Anda pikirkan dalam menghadapi suatu tindakan tertentu. Pikiran Anda dan cara Anda menginterpretasikan kejadian apapun akan mendorong terbentuknya perasaan Anda, baik positif atau negatif. Pikiran dan perasaan Anda akan membawa Anda pada tindakan-tindakan yang kemudian Anda ambil dan menentukan hasil yang nantinya akan Anda peroleh. Semuanya bermula dari pikiran Anda. Pikiran yang positif menunjang kehidupan. Pikiran seperti itu akan memberi kekuatan bagi Anda, membuat Anda merasa lebih tangguh dan percaya diri. Pikiran-pikiran yang positif bukan hanya sebuah ide yang bersifat memotivasi. Pikiran seperti ini juga memiliki efek-efek konstruktif yang besarnya dapat diukur terhadap kepribadian Anda, terhadap kesehatan Anda, terhadap tingkat spirit energi Anda, dan kreativitas Anda. Semakin positif dan optimis Anda, semakin bahagia Anda dalam setiap aspek kehidupan. Pikiran-pikiran yang negatif akan mendatangkan hasil sebaliknya. Pikiran-pikiran seperti ini akan menekan dan membuat Anda merasa lebih lemah, kurang percaya diri. Kapanpun Anda berpikir atau mengatakan sesuatu yang negatif, Anda sebenarnya sedang melemahkan kekuatan Anda sendiri. Anda merasa marah, Anda defensif, Anda point finger, menunjuk, Anda frustrasi, Anda blame, menuduh, Anda accuse, Anda denial, Anda menyangkal, Anda tidak bahagia. Lambat laun, pemikiran yang negatif akan membuat Anda sakit secara fisik, bahkan dapat meracuni hubungan-hubungan Anda dengan orang lain. Berbeda dengan pikiran positif yang akan memberikan Anda kesehatan mental dan prestasi puncak. Pikiran negatif menimbulkan penyakit mental, menurunkan efektivitas. Oleh karena itu, jika ingin mendapatkan kehidupan yang indah, Anda harus mengarahkan sasaran-sasaran Anda pada penanaman berbagai emosi positif dalam diri dan membuang jauh-jauh emosi negatif. Penghapusan emosi negatif adalah salah satu langkah yang sangat penting yang dapat Anda lakukan demi mendapatkan kesehatan, kebahagiaan, dan kesejahteraan pribadi. Setiap kali Anda memegang kendali penuh atas pikiran dan perasaan Anda, sekali lagi, Anda memegang kendali penuh atas pikiran dan perasaan Anda, serta disiplin diri agar tetap memelihara pikiran-pikiran dan perasaan-perasaan yang positif. Kualitas hidup Anda, baik mental maupun fisik, akan meningkat. Ketiadaan emosi negatif akan membuat pikiran Anda secara otomatis terisi emosi-emosi yang positif yang menghasilkan perasaan bahagia dan puas. Putuskan sekarang bahwa Anda memilih apa yang Anda ingin pikirkan. Hukum substansi mengatakan otak Anda hanya mempunyai cukup ruang bagi satu pikiran setiap kalinya, baik itu positif atau negatif. Anda dapat mengganti sebuah pikiran negatif dengan sebuah pikiran positif kapanpun Anda mau. Anda dapat mengaplikasikan hukum ini dengan berpikir tentang sesuatu yang positif secara sengaja. Setiap kali Anda ingin menghapus sebuah pikiran atau perasaan yang membuat Anda marah atau bahagia, pilihlah sebuah peristiwa yang membuat Anda bahagia dan langsung pada saat itu juga Anda berubah menjadi positif. Hukum kebiasaan mengatakan pikiran atau tindakan apa saja yang Anda lakukan secara berulang-ulang
pada akhirnya akan menjadi suatu kebiasaan baru. Jadi setiap kali Anda bereaksi dan berespon secara positif, Anda sebenarnya sedang mengendalikan pikiran bawah sadar Anda. Dengan segera, hal ini akan tumbuh menjadi sebuah kebiasaan yang otomatis akan Anda lakukan, sehingga berpikir dan berperilaku dengan cara tersebut membuat Anda menjadi hidup lebih positif, lebih bahagia, lebih mudah. Dengan tekad yang keras dan pengulangan terus-menerus, Anda akan mendapatkan perilaku baru, mengembangkan kebiasaan berpikir baru, dan bertindak dengan cara yang baru. Dengan menerapkan hukum kebiasaan, yaitu pengulangan, Anda akan dapat menjadi seseorang yang benar-benar positif, dan Anda dapat mengubah hidup Anda dengan membuang apa-apa yang bukan David berulang-ulang. Itu adalah polesan, itu adalah penghalusan. Anda sudah menjadi mahakarya sekarang. La 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 la.